Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi terakhir di materi sebelum PTS ini ya, di bagian sistem periodik unsur. Nah, ini adalah materi terakhir. Hari ini kita akan bahas sifat-sifat keperiodikan unsur. Ya, ini sebagai refresh ya. Kalian lihat dulu, ini adalah sistem periodik modern atau tabel periodik unsur yang kita lihat selama ini ya. Dari atas ke bawah merupakan golongan, dari kiri ke kanan merupakan satu periode ya. Ini golongan utama, golongan A ya, sesuai dengan yang ada di tulisan di atasnya, 1A, 2A, 3A, 4A sampai 8A. Lalu 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, ada 3 baris di sini. 1B dan 8B ini sebagai unsur transisi atau golongan transisi. Lalu ada transisi dalam nih, lantanida dan aktinida. Ini yang disebut dengan lantanida, ini disebut dengan aktinida. Oke, kenapa lantanida aktinida? Karena di sini La lantanium, di sini aktinium. Nah, makanya namanya lantanida aktinida. Oke, kita masuk ya ke sifat periodik unsur yang pertama. Ini adalah jari-jari atom, yaitu jarak dari inti sampai ke kulit elektron terluar. Ya, dari atas ke bawah dalam satu golongan jari-jari atom ini sifatnya semakin besar. Ya, nilai-nilai jari-jari atom dalam satu golongan nih, unsur-unsurnya itu nilainya semakin besar. Nih, lihat seperti ini. Ya, ini kan dalam satu golongan nih. Semakin besar, dari atas ke bawah semakin besar. Tapi dalam satu periode dari kiri ke kanan, ya, dari kiri ke kanan itu jari-jari atomnya semakin kecil. Kenapa jari-jari atomnya semakin kecil? Karena elektron valensinya semakin banyak, maka gaya tarik intinya itu akan semakin kuat juga ya. Karena inti kan positif, elektronnya negatif, jadi gayanya semakin kuat, jadi jari-jari atomnya mengecil. Oke, selanjutnya jari-jari ion. Ya, ini ion dapat terbentuk dari atom netral karena pelepasan atau penyerapan elektron. Ini nanti kita akan banyak bahas tentang ion di ikatan kimia bab selanjutnya. Ya, ini atau ion positif atau kation terbentuk karena adanya pelepasan elektron, sedangkan ion negatif atau anion terbentuk karena adanya penyerapan elektron. Oke, ini sekalian kita intro untuk masuk ke materi bab selanjutnya ya, bab ikatan kimia. Kalian silahkan dicatat, ini diingat baik-baik. Lalu ion positif mempunyai jari-jari yang lebih kecil, sedangkan ion negatif memiliki jari-jari lebih besar. Kenapa seperti itu? Karena ion positif dia kehilangan elektron. Bisa jadi elektron di kulit terluarnya lepas, berarti kulitnya berkurang kan? Maka ion positif akan memiliki jari-jari yang lebih kecil dibanding unsurnya, dibanding unsur netralnya. Dan ion negatif mempunyai jari-jari yang lebih besar dibandingkan dari unsur netralnya, karena bertambah nih elektronnya kalau di ion negatif. Oke, itu untuk jari-jari ion. Selanjutnya ada energi ionisasi. Ya, energi ionisasi adalah besarnya energi yang diperlukan untuk melepas satu elektron dari suatu atom dalam wujud gas sehingga terbentuk ion berwujud gas dengan muatan +1. Nah, ini disebut dengan energi ionisasi. Ya, dalam satu golongan dari atas ke bawah energi ionisasinya semakin kecil. Jadi misalnya HLI, NaKRB. Nah, itu berarti energi ionisasinya Li akan lebih besar daripada K. Energi ionisasinya Na lebih besar daripada K. Tapi energi ionisasi K lebih kecil dari Li, dari Na. Ya, karena kenapa? Karena K ada di bawah, Li, Na, K. Nah, K kan lebih bawah ya, ada di bawah. Energi ionisasinya lebih kecil berarti, karena dari atas ke bawah semakin kecil. Lalu dalam satu periode nih dari kiri ke kanan energi ionisasinya cenderung bertambah ya dalam satu periode di tabel periodik nih. Kalau kalian lupa nih tabel periodiknya nih dari atas ke bawah. Nah, biasanya kalau sifat keperiodikan unsur kita sebutnya dari atas ke bawah dalam satu golongan, lalu dari kiri ke kanan dalam satu periode. Itu ada kecenderungannya. Jadi dalam satu golongan dari atas ke bawah misalnya semakin besar, nanti dari kiri ke kanan semakin kecil, seperti jari-jari atom. Jadi kalau ada dari atas ke bawah berarti dalam satu golongan, dari kiri ke kanan berarti dalam satu periode. Nanti kalian lihat kalau misalnya
kalian disuruh mengurutkan misalnya mana yang keelektronegatifannya paling besar, cari berarti yang paling atas paling kanan. Nanti ya kita belajar tentang keelektronegatifan, tapi misalnya seperti itu contohnya. Oke, selanjutnya afinitas elektron nih, setelah tadi energi ionisasi ya, ini ketentuan ini silahkan kalian catat. Oke, ketentuan ini silahkan kalian catat, nanti kita bahas di Google Meet ya. Lalu ini afinitas elektron, itu energi yang menyertai penambahan satu elektron. Kalau tadi energi ionisasi adalah melepas satu elektron, tapi kalau afinitas adalah ketika menambah satu elektron atau menyerap satu elektron, itu energinya yang menyertai. Ini disebut dengan afinitas elektron. Ya, dalam satu golongan dari atas ke bawah afinitas elektron cenderung berkurang, sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan afinitas elektron cenderung bertambah. Oh, tadi energi ionisasi ini kan melepas ya, berarti semakin kecil energi ionisasinya semakin dia mudah melepas elektron ya. Kalau golongan 1A, 2A itu lebih mudah melepas elektron, tapi kalau golongan 6A, 7A itu sulit, makanya mereka lebih mudah untuk menarik elektron, dibuktikan dengan nilai afinitas elektronnya. Lihat, golongan 6A, 7A ini lebih kecil daripada golongan 1A, 2A apalagi nih gede banget ya. Jadi nih, unsur-unsur yang memiliki nilai afinitas elektron lebih kecil dia cenderung menarik elektron ke arahnya, sedangkan unsur-unsur yang memiliki energi ionisasi kecil itu cenderung melepaskan elektronnya, karena kita akan lebih mudah bergerak ketika kita mengeluarkan energi lebih sedikit. Itu aja intinya. Selanjutnya yang terakhir ini ada keelektronegatifan. Ini bilangan yang menggambarkan kecenderungan relatif suatu unsur menarik elektron kepada dirinya atau ke pihaknya dalam suatu ikatan kimia. Ini terjadi dalam ikatan ionik. Ikatan ionik ya nanti kita akan banyak bahas di bab selanjutnya, di bab ikatan kimia. Ini mempengaruhi juga kepolaran ikatan ya. Ini nilai keelektronegatifan. Nih dari atas ke bawah dalam satu golongan keelektronegatifan semakin berkurang. Kalian lihat ini H 2,1, Li 1,0, Na 0,9 dan seterusnya semakin kecil. Ya. Tapi dalam satu periode ini nilai keelektronegatifannya semakin bertambah. Kalian lihat dari kiri ke kanan semakin besar, semakin bertambah. Ya dari 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0. Ya, berarti yang paling besar elektronegatifannya yang mana? Yang paling atas, paling kanan. Ini dia, F. Kenapa golongan 8 nggak masuk, Bu? Kenapa? Karena golongan 8 itu sudah stabil, mereka gas mulia. Ya, golongan 8 sudah stabil, mereka tidak melepaskan atau membutuhkan elektron karena sudah oktet, sudah pas 8 di elektron valensinya. Ya, jadi unsur dengan keelektronegatifan tertinggi ini adalah F ya. Kalau ada 3 unsur dengan keelektronegatifan tertinggi itu adalah N, O, dan F. Oke, sampai di sini sifat-sifat keperiodikan unsur. Selanjutnya kalau ada pertanyaan kita akan bahas di Google Meet dan Google Classroom ya. Selanjutnya kalian akan saya kasih soal latihan. Sebelumnya silakan dicatat dulu materi-materi yang ada di video ini. Selanjutnya nanti kita akan diskusikan lebih lanjut di Classroom dan Google Meet ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.